뵐 수 있나요? 거머리? 그게 무엇인데? Halo semuanya, selamat datang di alur MP4. Dan kali ini adalah alur drama Korea 100 Days My Prince Part 2. Sebelumnya, Dongjung ngorbani nyawanya demi nolongin Liul. Liul yang lupa ingatan kemudian jadi Wonduk, si pacar hayalannya Hongsim. Orang-orang di sana juga percaya jika pria tersebut bernama Wonduk. Setelah itu, Hongsim pun dilepaskan. Wonduk melihat-lihat rumah Hongsim tanpa mengatakan apapun. 어디 더러운 손을 감히. Walaupun kepalanya tidak mengingat apapun, tapi tubuh Wonduk bertingkah layaknya putra mahkota Liul. Tak hanya itu, dia juga berbicara secara formal seperti kebiasaannya di istana. Dia bilang tidak nyaman dengan tempat dan orang-orang di sana. Ketika melangkah hendak pergi, Wonduk justru menginjak kotoran hingga terpeleset. Dia benar-benar sudah seperti rakyat jelata. Ratu Park penasaran siapa yang mencelakai Liul, tapi dia cukup senang Liul celaka tanpa dia harus bertindak apapun. Setelah itu dia datang ke ruangan raja sambil akting pura-pura nangis. Ternyata di sana udah ada putri mahkota Kim. Mbak Kim bilang dia yakin Liul baik-baik saja dan akan kembali dengan selamat. Pokoknya dua orang ini drama caper banget di depan raja. Wonduk meminta air untuk ngebersihin kotoran di bajunya. Berhubung lagi kekeringan, ayah Hongsim ngajak dia ke sungai yang agak jauh dari rumah. Tapi Wonduk gak mau nyebur gara-gara takut airnya dingin plus dalam. Demi Wonduk, ayah Hongsim nyebur duluan buat nyobain airnya. Ternyata Wonduk ngilang gitu aja entah kemana. Ayah Hongsim kembali ke rumah dan dia malah bertanya apakah Wonduk ada di rumah. Mereka tentu saja semakin bingung karena tadi Wonduk pergi bersama ayah Hongsim. Saat itu kepala desa datang dan mengatakan karena Wonduk dan Hongsim merupakan pasangan terakhir yang menikah, jadi pernikahan mereka harus disiapkan di kantor hakim. Sambil khawatir, orang-orang kemudian pergi mencari keberadaan Wonduk. Sementara Hongsim bertanya kepada ayahnya siapakah Wonduk sebenarnya. Karena di sini Hongsim benar-benar tidak mengetahui dari mana datangnya Wonduk. Wonduk random banget masuk ke rumah Tuan Park. Dia lihat dua orang sedang membawa air. Wonduk keinget bajunya belum dibersihin setelah terkena kotoran. Air itu disiapin buat Tuan Park yang mau nikah sama Hongsim walaupun akhirnya tidak jadi menikah. Wonduk dengan pedenya masuk ke sana terus dia lihat ada pakaian putih bersih. Kemudian dia mandi dan memakai pakaian tadi. Setelah itu dia melihat dua orang sedang membawa banyak makanan. Tidak lama setelahnya Tuan Park pulang ke rumahnya sambil kesal karena batal menikahi Hongsim. Dia terkejut melihat Wonduk baru saja selesai makan di rumahnya. Bukannya meminta maaf, sebelum pergi Wonduk malah mengomentari ikannya kurang lama manggangnya sama bumbu dagingnya kurang pas. Tuan Park kemudian menyusul Wonduk. Ketika ditanya sama Tuan Park, Wonduk bilang dia tidak setuju menikah dengan Hongsim. Tuan Park terlihat senang mendengarnya, kemudian dia bertanya apa alasan Wonduk tidak mau menikah dengan Hongsim. Tuan Park pergi sambil kesal gara-gara Hongsim drama bilang Wonduk seharusnya inget pas mereka malam-malam berduaan di air terjun. Wonduk kekeh tidak mau menikah dengan Hongsim soalnya dia tidak mengingat apapun. Tiba-tiba ayah Hongsim menampar Wonduk sampai dia diam karena terkejut. Raja mendapat kabar kalau pengawal istana yang selamat ketika penyerangan Liul meninggal saat proses pengobatan. Padahal dia satu-satunya orang yang selamat sekaligus saksi. Kemungkinan besar itu adalah ulah wakil Perdana Menteri Kim. Karena kondisi pengawal tersebut saat itu masih sangat sehat. Raja menyesal udah percaya wakil Perdana Menteri Kim buat ngurus kasus itu. Akhirnya dia memutuskan pergi ke Gunung Chunwoo secara rahasia buat nyelidikin penyerangan Liul. Namun dalam perjalanannya dia dihadang oleh wakil Perdana Menteri Kim. Perdana Menteri bilang Raja harus tetap tinggal di istana karena di luar sangat berbahaya. Perdana Menteri juga berjanji akan menemukan putra mahkota Liul secepatnya. Akhirnya Raja memutuskan kembali ke istana dan diantar oleh wakil Perdana Menterinya. Orang-orang menyiapkan pernikahan Hongsim dan Wonduk. Sedangkan Hongsim berdandan sendirian. Saat itu ayahnya masuk ke ruangannya. Ayah Hongsim meminta maaf karena membesarkan anak seorang bangsawan dengan hidup yang sederhana dan menikahkan Hongsim dengan Wonduk yang tidak dia cintai. Namun Hongsim justru berterima kasih karena Yun sudah menyelamatkan hidupnya. Ayahnya kemudian memberikan tusuk rambut sebagai hadiah. Hongsim justru terharu dan hendak menangis, namun dia memilih pergi dan berpura-pura hendak minum. Tak lama setelahnya Hongsim keluar, sementara orang-orang kagum dengan kecantikan Hongsim.
termasuk Tuan Park. Dari jauh, ayah Hong Sim begitu bangga dengan anak angkatnya. Setelah itu, Won-duk dan Gudol datang. Gudol mengatakan Won-duk sangat beruntung menikah dengan wanita secantik Hong Sim. Namun, Won-duk hanya diam sambil terus menatap Hong Sim. Tuan Park merasa kesal karena bukan dirinya yang menikah dengan Hong Sim. Hong Sim pergi ke makam ayah dan kerabatnya. Hong Sim berjanji akan menemukan Sokha kakaknya. Dia bersedih karena harus menikah tanpa kehadiran ayahnya. Saat itu dia mengelap air matanya karena Gudol datang. Gudol mengatakan dia baru saja mengajak Won-duk ke gubuk dekat air terjun berharap Won-duk mendapatkan kembali ingatannya. Jadi warga desa tidak ada yang tahu dari mana Won-duk datang kecuali ayah Hong Sim. Setelah itu Hong Sim mendatangi Won-duk. Won-duk mengatakan dia ingin membatalkan pernikahan karena masih tidak mengingat Hong Sim. Hatinya juga tidak merasakan apapun ketika dekat dengan Hong Sim. Namun Hong Sim mengatakan tidak bisa membatalkan pernikahannya. Won-duk kekeh mengatakan ingin pulang ke rumahnya. Saat itu Hong Sim memohon agar Won-duk tidak membatalkan pernikahan mereka. Karena jika pernikahan mereka batal, Hong Sim harus menjadi selir kelima Tuan Park. Matahari hampir tenggelam, orang-orang resah pernikahan belum juga dimulai. Tentu saja itu karena kedua pengantin hilang entah kemana. Won-duk masih kekeh mengajak Hong Sim pergi. Hong Sim akhirnya menerimanya dan dia hendak pergi. Tiba-tiba dia tersandung dan dengan sigap Won-duk menolongnya. Won-duk mengatakan maksudnya dia ingin pergi ke kantor hakim tapi lupa jalannya. Ternyata Won-duk tidak jadi membatalkan pernikahan mereka. Akhirnya Hong Sim jalan duluan dengan cepat. Sebaliknya Won-duk justru berjalan sangat santai di belakangnya. Hong Sim pun menggandeng tangan Won-duk agar dia berjalan lebih cepat. Gubernur marah karena kedua calon pengantin menghilang dan dia hendak membatalkan pernikahan tersebut. Beruntungnya saat itu juga Won-duk dan Hong Sim datang. Pernikahan pun segera dimulai. Kepala desa mengatakan berkat pernikahan mereka hujan akan segera turun karena langit sudah nampak gelap. Hong Sim dan Won-duk saling membungkuk, namun tiba-tiba langit kembali terang. Kepala desa pun menenangkan mereka. Dia mengatakan proses pernikahan belum selesai, jadi yin dan yang belum seimbang. Tentu saja tidak turun hujan, karena sebenarnya masih banyak lajang di seluruh negeri yang tidak menuruti perintah putra mahkota untuk menikah, termasuk Jae-yoon. Sambil bercanda, Jae-yoon mengatakan dia ingin menikah tapi tidak ada wanitanya. Setelah itu, Jae-yoon pergi ke jembatan Mojong. Dia kembali teringat ketika pertama kali melihat Hong Sim di jembatan itu. Saat itu, di sana juga ada Muyon, tangan kanan wakil Perdana Menteri Kim. Namun, Jae-yoon tidak terlalu menghiraukannya karena memang dia tidak mengenalnya. Muyon terlihat sedih teringat masa kecilnya dulu. Jadi, Muyon ini sebenarnya adalah Sokha alias kakak Hong Sim. Dulu ketika dia kabur dengan Yiso, dia mengatakan akan memancing para penyerang ayahnya. Namun, Yiso menolaknya karena tidak mau berpisah dengan Sokha. Sokha kemudian meminta Yiso datang ke jembatan Mojong setiap tanggal 15. Sokha kemudian menyembunyikan Yiso di bawah daun-daun kering. Malam harinya, Won-duk melarang Hong Sim menyentuhnya sedikit pun sampai dia mendapatkan kembali ingatannya. Dia juga mengatakan terpaksa menikah dengan Hong Sim karena tidak memiliki pilihan lain. Hong Sim kemudian membuka baju Won-duk. Won-duk mendorong Hong Sim hingga Hong Sim tidak bisa bergerak. Ternyata mereka menjadi tontonan para tetangga. Namun aksi mereka diketahui oleh ayah Hong Sim dan ayah Hong Sim pun segera mengusir tetangganya. Tidak ada yang dilakukan oleh Won-duk. Dia hanya kembali memperingatkan agar Hong Sim tidak menyentuhnya, kemudian dia melepaskan pergelangan tangan Hong Sim. Hong Sim mengatakan dia hendak tidur karena hari itu sangat lelah. Namun Won-duk mengatakan tidak akan berbaring di kamar kotor seperti itu. Malam itu, ayah Hong Sim mengubur baju yang dipakai putra mahkota ketika dia menemukannya terluka di hutan Chunwoo. Besok harinya, Won-duk terkejut dia bangun tanpa mengenakan pakaian. Saat itu juga Hong Sim masuk kamar dan mengatakan dia yang melepaskan pakaian Won-duk dan menggantungnya. Akhirnya dengan terpaksa Won-duk mengenakan pakaian layaknya rakyat jelata. Namun dia terus mengeluh dengan pakaian jeleknya padahal Hong Sim dan ayahnya terus-terusan memujinya. Won-duk diminta untuk sarapan, namun dia juga terus mengeluh. 이건 밥이 아니라 먹이다. 그럼 우리가 개 돼지라는 거예요? Hong Sim mengatakan Won-duk harus makan karena dia akan berjalan jauh melewati gunung untuk bisa pulang ke rumahnya. Saat itu juga ayah Hong Sim kembali mengarang cerita dengan mengatakan sebenarnya orang tua Won-duk sudah meninggal sejak Won-duk kecil, jadi Won-duk hanya tinggal sendirian. Hong Sim juga terkejut ayahnya menikahkannya dengan Won-duk yang merupakan pengemis miskin. Jadi sejauh ini yang Hong Sim ketahui, Won-duk merupakan kenalan ayahnya yang baru pulang dari wajib militer.
Setelah itu Wonduk begitu galau mengetahui ternyata dia yatim piatu dan tidak memiliki uang sepeser pun. Hongsim mengatakan jika Wonduk bekerja sebagai prajurit harusnya dia dibayar. Hongsim pun berinisiatif mencari bos Wonduk untuk meminta bayaran. Ayah Hongsim pun semakin kewalahan. Mereka berdua kemudian pergi melalui hutan Chunwoo. Dalam perjalanan mereka, Hongsim dan Wonduk dihadang oleh 2 orang. Mereka berkata jika ingin lewat sana maka harus membayar 5 yang terlebih dahulu. Namun Hongsim tidak mau membayarnya. Tiba-tiba Hongsim dan Wonduk sudah berada di sebuah gubuk di hutan. Mereka tidak bisa bergerak karena tergulung bersama. Hongsim pun memiliki ide melepas gulungan tersebut dengan berguling bersama. 나는 이대로 있어야겠다. Hongsim hanya diam mendengar perkataan Wonduk. Ternyata Wonduk tidak mau berguling karena di belakang Hongsim ada seekor tikus. Di lain tempat, ayah Hongsim memberikan uang kepada 2 orang tadi yang ternyata mereka adalah suruhan ayah Hongsim, agar Hongsim dan Wonduk tidak bisa ke desa atas dan agar mereka semakin dekat dalam satu tempat. Ayah Hongsim kemudian datang ke gubuk dan pura-pura menanyakan keadaan Hongsim. Hongsim bingung kenapa ayahnya bisa mengetahui dia ada di gubuk tersebut. Ayahnya kembali mengarang, mengatakan karena khawatir jadi dia sengaja membuntuti Hongsim dan Wonduk. Wonduk kesal sambil mengatakan dia baru saja membunuh seseorang. 등으로 쥐를 깔아뭉갰다. Raja melihat kue daging favorit putra mahkota yang juga merupakan makanan kesukaannya. Ratu Park bilang dia sengaja menyiapkan makanan tersebut agar nafsu makan raja bertambah. Raja curiga jika Ratu Park merasa senang jika Liul akhirnya mati. Namun Ratu berakting jika dia juga khawatir dengan Liul. Pangeran Sowon juga membela ibunya dan Raja langsung meminta maaf saat itu juga. Ayah Hongsim pergi bekerja, sedangkan Hongsim menganyam bersama Ketnyo dan tetangga lainnya sementara Wonduk di rumah karena dia tidak mau bekerja. Saat itu, kepala desa mendatangi Wonduk karena hendak mengambil pakaian pernikahan yang dipinjam dari biro hakim. Dia mengatakan, kamu seorang petani tapi gaya bicaramu seperti guru dari Hanyang. Wonduk berpikir mungkin dia sebenarnya memang dari Hanyang. Namun kepala desa menganggap Wonduk pasti sedang ngelantur. Saat itu Wonduk menolak mengembalikan sepatunya. Dia bilang dia lebih nyaman menggunakan sepatu boot tersebut daripada sepatu jerami. Wonduk pun dengan cepat kabur meninggalkan kepala desa. Dia pergi ke pasar melihat-lihat barang di sana. Seorang penjual selimut heran Wonduk mengetahui jenis kain sutra padahal hanya melihatnya. Namun Wonduk berkata perpaduan warnanya tidak harmonis. Dia kemudian meminta kain sutra dengan cahaya lilin berwarna merah. Si penjual kemudian dengan senang mengeluarkan 1 set selimut beserta bantalnya seakan-akan Wonduk hendak membeli semua barang tersebut. Dia mengatakan harganya 15 yang. Padahal Wonduk tidak memiliki uang sepeser pun. Penjual tersebut kemudian masuk, tak lama setelahnya dia keluar dan mengusir Wonduk dengan melempari garam. Hongsim menolong seorang anak bernama Mogu yang dibuli teman-temannya. Mogu bertanya kenapa Hongsim baik sekali kepadanya. Hongsim mengatakan senyum Mogu mengingatkannya dengan teman masa kecilnya dulu yang tak lain adalah Liul. Yang tanpa dia sadar sebenarnya Liul sekarang adalah suaminya sendiri. Wonduk berjalan mengenakan pakaian bagus. Dia kemudian pergi ke sebuah warung makan. Wonduk tak menyangka makanannya begitu enak, dia pun makan dengan lahap. Dia melihat seorang pria mengedipkan mata ke ibu penjual, kemudian dia pergi. Dengan polosnya, Wonduk ikut-ikutan membayar makanannya dengan mengedipkan mata. Penjual tersebut menyuruh Wonduk membayar makanannya. Penjual itu masih belum terima dan sekali lagi Wonduk mengedipkan matanya. Saat itu kebetulan Hongsim dan Ketnyo lewat di sana dan Hongsim auto menanyakan apa yang sedang terjadi. Si penjual pun menjelaskan jika Wonduk makan sup tapi tidak mau membayarnya. 아까 그 사내는 이렇게 하니 보내줘놓고. Akhirnya Hongsim yang membayar makanannya dan penjual itu baru mengetahui bahwa orang bodoh di depannya adalah suami Hongsim. Dalam perjalanan pulang, Hongsim bertanya mengapa Wonduk mengenakan pakaian bagus. Wonduk menjelaskan dia mendapatkan baju berbahan sutra berkualitas itu dari Hyung Nim atau kakak laki-lakinya. Hongsim agak terkejut karena baru mengetahui jika Wonduk ternyata memiliki kakak. Sampai di rumahnya, Hongsim kembali terkejut melihat orang-orang sedang mendekor rumahnya. Selimutnya juga diganti dengan yang berkualitas tinggi. Wonduk kemudian bercerita ketika tadi dia bertemu dengan Hyungnya. Ketika dilempar garam di pasar, Hyungnya datang dan mengatakan akan membayar semua barang yang Wonduk mau. Katanya Hyungnya begitu baik kepadanya. Bahkan dia diminta memberikan cap tangan sebagai tanda persahabatan mereka. Hongsim teringat sesuatu, kemudian dia pergi meninggalkan Wonduk. Di pasar, Hongsim melihat Macil sedang memarahi seorang nenek.
Tentu saja orang tersebut bukanlah kakak Wonduk, melainkan seorang rentenir yang terkenal sangat licik dan kasar. Hongsim meminta Macil mengambil barang-barang yang tadi Wonduk beli. Namun Macil justru menunjukkan total pinjaman Wonduk sebanyak 30 yang harus dibayar dalam waktu 15 hari. Jika tidak, maka dia akan menjual Hongsim. Ketika malam hari, Jae-yoon menemani Suji ke Eryonjong atau tempat hiburan malam. Kim Suji ini merupakan kakak dari putri mahkota Kim So-hye. Saat itu, seorang wanita bernama Ewol memperhatikan Jae-yoon hingga dia salah tingkah. Hingga malam hari, ayah Hongsim begitu khawatir karena anaknya belum pulang. Sedangkan Wonduk sama sekali tidak merasa bersalah, bahkan dia bilang harusnya mereka menambahkan lentera di semua sudut rumah. Gudol kemudian mengajari Wonduk untuk berlutut meminta maaf ketika Hongsim pulang nanti. Namun Wonduk menolaknya karena dia merasa justru dia sudah berjasa membuat rumahnya semakin bagus. Tak lama setelahnya, Hongsim pun pulang dan memarahi Wonduk karena uang 30 yang bisa membeli rumah yang lebih besar dari rumah mereka yang sekarang. Hongsim kemudian mencari parang dan berjalan ke arah Wonduk. Dengan spontan, Gudol memaksa Wonduk untuk mengambil posisi berlutut. Ternyata Hongsim masuk ke dalam kamarnya dan hendak merusak baju pernikahan milik Wonduk, yang artinya dia akan mengakhiri pernikahan mereka. Namun, ayahnya melarangnya karena jika Hongsim melakukannya, dia harus menjadi selir Tuan Park. Malam itu juga Hongsim meminta mereka untuk pisah kamar. Namun, Wonduk menginginkan Hongsim yang pindah kamar karena dia yang mendekor kamar tersebut. Dengan kesal, akhirnya Hongsim pergi ke kamar ayahnya. Hongsim mengatakan tidak akan melepaskan Wonduk sampai dia benar-benar melunasi hutangnya. Suji sudah mabuk dan Jae-yoon terus berusaha menanyainya sesuatu. Suji kemudian menceritakan tentang putra mahkota yang pergi untuk ritual hujan tiba-tiba menghilang karena diserang. Jae-yoon pun lumayan terkejut dengan kabar tersebut. Karena ternyata petugas kerajaan pun tidak banyak yang mengetahui tentang hilangnya putra mahkota. Keesokan harinya, Hongsim membuka jasa agen solusi atau tempat menyelesaikan semua jenis masalah demi mengumpulkan uang untuk membayar hutang ke rentenir Macil. Ayahnya menganggap ide Hongsim sangat konyol. Wonduk juga menolak untuk membantu Hongsim. Tak lama setelahnya, satu tetangganya datang meminta bantuan. Hongsim bersedia membantu asalkan dibayar 2 pun dan mengatakan Wonduk yang akan menyelesaikan masalahnya. Namun Wonduk terus-terusan menolak. Setelah mengetahui putra mahkota menghilang, Jae-yoon melanjutkan penyelidikannya tentang kematian Tabib Songsun. Dia merasa kematian Tabib Songsun ada hubungannya dengan hilangnya putra mahkota Liul. Seorang penjual anak panah memberitahu siapa pembuat anak panah berbulu elang tersebut. Saat itu Jae-yoon dibuntuti oleh Muyeon dari jauh. Jae-yoon pun pergi ke sebuah rumah di tengah hutan. Tiba-tiba seseorang membungkam dan menarik pria pembuat panah tersebut. Ketika Jae-yoon mengecek di samping rumah, dia tidak menemukan siapapun. Tentu saja itu adalah perbuatan Muyeon. Saat itu juga Muyeon mengancam pria tersebut hingga akhirnya dia terus berjalan mundur dan jatuh ke jurang. Wonduk terpaksa pergi untuk menyelesaikan masalah tetangganya, yaitu mengambil cincin yang jatuh ke dalam kotoran. Namun, dia justru memasukkan tangan wanita tersebut ke dalam kotoran. Artinya, dia gagal mendapatkan uang untuk jasanya. Setelah itu, dia mendapatkan pekerjaan yang kedua. Kali ini lebih mudah, dia hanya perlu diam berdiri di sungai. Pria yang menyuruhnya mengatakan, berdiri diam di sana hingga lintah di kakimu gemuk dan aku akan menjualnya. 어머리? 그게 무엇인데? Setelah melihat lintah di kakinya, barulah Wonduk berlari sambil berteriak ketakutan. Hongsim heran mengapa Wonduk sudah pulang bahkan tanpa membawa uang. Wonduk menunjukkan kakinya berdarah karena lintah dan dia mengatakan tidak akan pergi untuk menyelesaikan masalah lagi. Hongsim tentu saja sangat kesal karena Wonduk membuatnya marah setiap saat. Tak lama setelahnya, Wonduk bersembunyi karena kepala desa datang hendak mengambil sepatu boot yang Wonduk pinjam ketika pernikahan. Kepala desa mengatakan, dia satu-satunya pria aneh yang kutemui selama karirku 10 tahun terakhir. Kemudian Hongsim mengatakan akan mengembalikan sepatunya saat itu juga. Namun, Wonduk berusaha kabur. Akhirnya, Wonduk ini kembali menggunakan sepatu jerami lagi. Saat itu dia bersama Ketnyo dan Gudol. Dan Tuan Park dengan beberapa pejabat lokal melintas di depan mereka. Namun Wonduk menolak untuk membungkukkan badan. Saat itu dia terpikir tentang dayang istana yang selalu membungkuk. Dia kemudian pulang menemui Hongsim dan mengatakan sepertinya dia bukan Wonduk. Dia memiliki 3 petunjuk.
Pertama, Ayah Hongsim menanyakan siapa namanya ketika dia bangun. Tapi setelahnya Ayah Hongsim berkata jika namanya adalah Wonduk. Petunjuk kedua, Wonduk merasa tidak pernah membungkuk kepada siapapun. Artinya mungkin dia dilahirkan sebagai orang yang mulia. Hongsim mengatakan Wonduk tidak masalah untuk membungkuk. Setelah itu Wonduk berjalan mendekati Hongsim hingga Hongsim tidak bisa berkutik. Wonduk mengatakan jantungnya tidak berdebar ketika dekat dengan Hongsim. Artinya mereka sebelumnya tentu tidak memiliki hubungan apapun. Hongsim kemudian mengarang cerita Wonduk menanam bunga sakura di sana karena dia tahu itu adalah bunga favorit Hongsim. Hongsim kemudian memperlakukan Wonduk layaknya Liul, teman masa kecilnya dulu. Hongsim mengatakan dulu ketika bunga sakura berguguran di malam hari, Wonduk berkata dia menyukai Hongsim dan akan menikahinya. Pagi harinya, Wonduk protes karena pakaian sutranya tiba-tiba menghilang. Saat itu, Hongsim meminta Wonduk untuk berhenti protes. Akhirnya, Wonduk menurutinya karena takut saat itu Hongsim sedang memegang sebuah parang. Wakil Perdana Menteri Kim melakukan pencarian putra mahkota di Gunung Chunwoo. Saat itu, Wonduk dan Gudol bekerja untuk membawa air. Dia pun bertemu para petugas dari kerajaan, kemudian ingatan-ingatan masa lalunya tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia merasakan sakit di kepalanya hingga akhirnya jatuh pingsan dan ditolong oleh Gudol. Sementara Wakil Perdana Menteri Kim melihatnya. Beruntungnya dia tidak melihat wajah Wonduk saat itu. Rumor tentang Hongsim memiliki suami tidak berguna akhirnya tersebar luas ke seluruh desa. Hongsim pulang ke rumah ketika dikabari jika Wonduk memecahkan kendi air. Wonduk bertanya apa benar dia pernah berjanji akan menikahi Hongsim. Namun Hongsim menolak untuk membahasnya karena percuma Wonduk tidak akan mengingatnya. Wonduk kemudian meminta Hongsim agar membantunya mengingat bagaimana dulu dia mencintai Hongsim. Kemudian Wonduk pingsan di pelukan Hongsim dan episode 4 pun selesai. Itu dia alur cerita 100 Days My Prince Part 2. Jangan lupa subscribe alur MP4 dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update part selanjutnya. Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton.